Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dua Aufa. Dalam suluk linglung ternyata berisikan banyak kisah sufisme Sunan Kalijaga yang tidak kita ketahui. Satu di antaranya adalah kisah Sunan Kalijaga saat melakukan puasa kijang atau laku kijang. Lalu, seperti apa puasa kijang atau laku kijang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga? Teman-teman dua Aufa, untuk mendapatkan makrifat, Sunan Kalijaga dibimbing dengan cara-cara sufisme oleh Sunan Bonang. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak diketahui secara pasti kapan Sunan Kalijaga bisa mendapatkannya. Beliau hanya selalu patuh akan perintah-perintah dari gurunya dan tidak pernah sekalipun membantah perintah dari sang guru yakni Sunan Bonang. Cara-cara ajaran sufisme dari Sunan Bonang jika dipikir dengan akal sehat manusia memang tidak bisa diterima. Seperti menyuruh Sunan Kalijaga bertapa dan menenggui tongkat, puasa kijang dan diperintahkan pergi haji ke Mekah. Teman-teman dua Aufa, berikut ini adalah salah satu pengajaran sufisme yang diajarkan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga, yakni puasa kijang. Sunan Bonang memberi saran kepada Sunan Kalijaga untuk melakukan laku kijang atau puasa kijang karena Sunan Kalijaga tidak mampu menemukan apa yang dinamakan iman hidayat. Di dalam teks suluk linglung di episode 2, yakni Kasmaran Bronto Pupuh Asmorondono, bait ke-15 dan 23, yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Sunan Bonang berkata lemah lembut, "Kalau kamu ingin keterangan yang jelas tuntas, matikanlah dirimu sendiri. Belajarlah kamu tentang mati selagi kamu masih hidup. Bersepi dirilah kamu ke hutan rimba, tapi jangan sampai ketahuan manusia." Dan bait selanjutnya adalah sebagai berikut. Sudah habis segala penjelasan yang perlu disampaikan, Kanjeng Sunan Bonang segera meninggalkan tempat dari hadapan Sunan Kalijaga. Timur lautlah langkah yang dituju. Kira-kira baru beberapa langkah berlalu, Syekh Malaya ikut meninggalkan tempat itu, masuk hutan belantara. Di dalam melakukan puasa kijang, Sunan Kalijaga berbaur dengan kijang di hutan belantara. Semua gerak-gerik kijang beliau tiru. Seperti saat mencari makan, beliau mengikuti cara kijang mencari makan. Bahkan, semua yang dilakukan dalam keseharian mengikuti cara hidup kijang. Hingga akhirnya, Sunan Kalijaga tidak lagi berpikir dengan kehidupan dunia yang penuh dengan masalah yang dahulu pernah beliau alami. Manusia kembali pada fitrah sebagai manusia yang sebenarnya yang menyatu dengan alam. Teman-teman dua Aufa, suatu saat Sunan Bonang tersadar dan ingat bahwa dulu ada seorang Syekh Malaya yang melakukan laku kijang. Selanjutnya, beliau segera berniat menghentikan laku tapa tersebut dikarenakan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang diperintahkan yakni selama 1 tahun. Dalam suluk linglung, bait ke-22 yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Marahlah sang guru Sunan Bonang, bersumpahlah di dalam hatinya, "Wali wadat pun aku tak peduli, memanaskan hati kau kijang bagiku memegang angin. Yang lebih lembut saja tak pernah lolos, yang kasar mungkinkah akan gagal." Sunan Bonang berusaha keras menangkap Sunan Kalijaga yang tengah menjalani laku kijang, karena waktu itu Sunan Kalijaga memang sangat sulit ditangkap. Bahkan, seorang Sunan Bonang saja yang mempunyai kesaktian lebih sulit untuk menangkapnya. Sunan Bonang kemudian membuat 3 buah kepal nasi untuk dilemparkan ke tubuh kijang tersebut. Dan akhirnya 3 buah kepal nasi itu mengenai tubuh kijang. Sunan Bonang selanjutnya menyadarkan Sunan Kalijaga. Akhirnya Sunan Kalijaga pun ingat kembali dengan apa yang telah beliau lakukan saat melakukan puasa kijang. Dalam suluk linglung bait ke-23 yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. "Kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah jadi manusia, lebih pantas kalau jadi binatang saja." Bergerak penuh amarah Kanjeng Sunan Bonang dan berusaha menciptakan nasi, 3 kepal tangan telah disiapkan dan mundur siap dibuat melempar kijang. Teman-teman dua Aufa, demikianlah puasa kijang atau laku kijang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang terekam dalam suluk linglung. Semoga bisa menambah wawasan. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.